Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Oke, Miss Desi ulang ya. Pagi hari ini kita meet 3 kelas ya, dari kelas 2A, 2B, dan 2C. Nah, hari ini kegiatan MPLS kita hari kedua adalah renungan, menyanyikan lagu Mars sekolah kita, pengenalan tata tertib dan peraturan kelas, membuat yel-yel kelas, dan nanti akan ditutup dengan video profil pelajar Pancasila. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama memulai renungan kita dengan berdoa. Anak-anak sudah bisa berdoa Bapa kami? Ya, kita mau sama-sama berdoa Bapa kami di tempat kalian masing-masing ya. Kita akan sama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini renungan kita terambil dari Roma 8 ayat 28a. Desi akan bacakan ya. Anak-anak bisa di-mute dulu ya speakernya ya. Dimatikan dulu mikrofonnya supaya kita bisa mendengar dengan jelas ya. Oke, Bu Desi ulang. Pagi hari ini renungan kita terambil dari Roma 8 ayat 28a. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bu Desi ulang ya. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengarkan cerita Bu Desi pagi hari ini. Pagi itu, hasil penilaian harian bahasa Indonesia dibagikan oleh Bu Guru. Wah, Badu memperoleh nilai 6. Badu menerima hasil penilaian harian tersebut dengan muka bersungut-sungut. Ia tidak rela. Mengapa ia memperoleh nilai 6? Lalu dia berkata, "Loh, kenapa aku bisa mendapat nilai jelek? Padahal biasanya bagus." Padahal teman-teman di kelasnya sebagian memperoleh nilai minimal 7. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini Badu berkata, "Teman-temanku dapat nilai bagus. Aku jelek. Ah, ya sudah, mulai sekarang aku nggak mau belajar lagi. Aku udah nggak suka pelajaran ini." Dia melihat Dewi, Tuti, Demi, Parmin memperoleh nilai 8. Badu merasa jengkel kepada ibu guru. Ia juga mulai tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat. Tidak demikiannya dengan Ratih. Kali ini ia juga memperoleh nilai 6. Padahal biasanya ia mendapat nilai minimal 7. Tetapi ia tidak bersungut-sungut seperti Badu.
Ia tersenyum sambil bergumam. Loh, kenapa aku bisa dapat nilai jelek ya? Pasti karena aku kurang tekun belajar. Dia berkata, wah ini karena aku kurang belajar, makanya aku dapat nilai 6. Nah, begitulah Ratih berusaha bersikap positif. Ia yakin apapun yang ia alami pasti ada maksudnya. Tuhan menggunakan pengalaman Ratih itu untuk mengingatkan agar lebih tekun belajar, lebih teliti ketika mengerjakan soal, dan lebih memperhatikan guru ketika menjelaskan. Oleh karena itu, Ratih tidak mau hanya dalam kesedihan. Ratih juga tidak mau menyalahkan orang lain. Menurutnya, menyalahkan orang lain tidak ada gunanya. Ratih memilih berusaha belajar lebih bersungguh-sungguh. Ia yakin Tuhan memberkati siapa saja yang mau berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Apakah kalian lebih seperti Badu atau Ratih? Kita tadi lihat ya. Kalau Badu saat mendapatkan hal yang tidak baik, Badu memilih kesal dan menyalahkan orang lain. Sedangkan Ratih memilih untuk berpikir positif dan memperbaiki diri. Kalau anak-anak lebih memilih seperti Badu atau seperti Ratih? Oke, good. Seperti Ratih ya. Nah, meskipun dia mendapatkan nilai yang jelek seperti milik Badu, tapi dia tidak kesal. Dia lebih berpikir positif untuk memperbaiki diri. Bagaimana cara Ratih memperbaiki diri? Ada yang tahu bagaimana cara Ratih memperbaiki diri supaya nilainya tidak jelek lagi? Oke, belajar dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Nah, sekarang boleh dimatikan lagi mikrofonnya. Anak-anak, ada kalanya kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika belajar. Misalnya, tidak pernah terbayangkan jika kita harus belajar dari rumah. Bukan hanya 1-2 bulan, tetapi sudah hampir 16 bulan akibat pandemi COVID-19. Nah, bagaimana pengalaman anak-anak ketika mengikuti pembelajaran selama pandemi? Apakah anak-anak tetap belajar dengan tekun dan semangat? Coba, anak-anak tetap belajar dengan tekun dan semangat? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Coba. Kangen sekolah, Bu. Iya, kangen sekolah ya. Sudah lama nggak sekolah ya. Mau ketemu sama teman-teman. Oke, nah. Sekarang jawab dengan jujur ya. Apakah anak-anak belajar dengan jujur dan bertanggung jawab? Iya, Oke ya. Kalau ada tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada ulangan, ada penilaian harian dikerjakan sendiri. Itu merupakan sikap jujur dalam belajar dan bertanggung jawab. Mengumpulkan tugas tepat waktu itu juga salah satu bentuk tanggung jawab anak-anak dalam belajar. Nah, apakah anak-anak pernah mengalami kegagalan seperti Badu dan Ratih? Pernah tidak mendapatkan nilai di bawah KKM? Tidak pernah ya. Nah, bersyukur kalau kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga sudah baik. Nah, Bu Desi ingin menyampaikan, ketika menghadapi kegagalan dan hal yang tidak menyenangkan, kita tidak boleh bersikap seperti Badu. Ya, saat saya mendapat hal yang tidak baik, kita tidak boleh bersikap seperti Badu. Kita harus bersikap seperti Ratih. Ya. Mari kita membiasakan diri bersikap positif seperti Ratih. Sebab sikap negatif hanya akan menambah masalah seperti Badu. Nilainya kurang baik, malah tambah malas belajar. Nilainya tidak bertambah baik, malah jadi bertambah
buruk. Ya. Enggak. Nih, berpikir negatif akan menambah masalah dan menyusahkan diri sendiri. Ya. Nah, sebaliknya, belajar memiliki sikap positif, memikirkan apa yang salah yang telah saya lakukan, bagaimana cara memperbaikinya, memiliki semangat untuk berubah. Nah, itu adalah cara berpikir positif yang akan menghasilkan jalan keluar dan membuat hidup lebih tenang. Ya, jika kita memiliki sikap positif, maka akan menghasilkan jalan keluar. Karena melalui pengalaman yang tidak menyenangkan, Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang bersandar kepada Tuhan. Jadi, anak-anak, kita harus memiliki sikap yang bersandar kepada Tuhan. Ya. Oke, nah, bagaimana bisa punya pikiran positif? Bagaimana biar bisa kita berpikir positif? Oke, good. Caranya adalah utamakan Tuhan dan percaya kepada Dia. Jadi, ketika anak-anak saat belajar mungkin mengalami kesulitan, caranya adalah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan ya. Nah, begitu juga saat ini, karena situasi dan kondisi kita sedang PPKM darurat ya, kita hanya boleh di rumah saja, sehingga ketika tahun pelajaran baru dimulai, kita belum boleh melakukan tatap muka. Kita harus menghadapinya dengan positif, tetap tekun dan semangat belajar. Nah, mulai tahun pelajaran baru ini, kita akan mulai dengan renungan pagi hari, bukan dengan rekaman, tetapi tatap muka. Jadi anak-anak, sesuai dengan jadwal pelajaran yang akan dibagikan besok pagi ya, kita akan mulai renungan dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Jadi tidak seperti kalian waktu kelas 1 ya. Kalau kelas 1 kan kalian renungan dengan mendengarkan rekaman ya. Kalau di tahun pelajaran yang baru ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Nanti akan disampaikan melalui WA Group gitu ya. Semangat tidak di pagi hari untuk bertemu teman-teman meskipun melalui virtual? Semangat ya? Mau ya? Oke. Nah, Tuhan memberkati anak-anak yang selalu bersemangat dan selalu melihat hal yang baik dari semua pengalaman yang kita alami. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus utamakan Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Nah, anak-anak, itu tadi renungan kita di pagi hari ini. Ya, jangan lupa andalkan Tuhan dalam setiap perbuatan kalian ya. Ya. Oke. Nah, pagi hari ini kegiatan kita akan dilanjutkan oleh Pak Irfan. Nah, sebagai informasi saja ya, ini adalah Bu Desi. Bu Desi akan mengajar anak-anak kelas 2A. Ya. Kita akan belajar nanti di kelas 2A. Dan selanjutnya kegiatan kita akan dilanjutkan oleh Pak Irfan. Anak-anak, di MPLS ini tadi kalian sudah belajar atau sudah mendengarkan renungan. Sekarang Pak Irfan akan menyampaikan aturan atau tata tertib untuk anak-anak. Nah, kira-kira tata tertibnya itu seperti apa ya? Nah, tata tertibnya nanti sebentar ya, Pak Irfan akan membagikan terlebih dahulu. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah tata tertib kelas. Tata tertib kelas, ya. Dengar ya. Tata tertib kelas anak-anak, Pak Irfan akan menjelaskan ketika anak-anak bertatap muka melalui virtual. Melalui virtual itu seperti ini anak-anak. Kita bertatap muka melalui Google Meet gitu ya. Nah,
tata tertib yang pertama dulu, yang paling dasar dulu. Ya, mohon maaf anak-anak, mikrofonnya tolong dimatikan terlebih dahulu. Tolong di-mute terlebih dahulu. Biar teman-temannya bisa mendengarkan Pak Ivan berbicara. Begitu ya. Pak Ivan yakin anak-anak pasti bisa. Nah, sudah, terima kasih anak-anak. Yang pertama, Pak Ivan akan membacakan tata tertib kelasnya, kelas virtual ya anak-anak. Yang pertama, mengenakan seragam sesuai jadwal. Jadi jika Meet-nya atau Zoom-nya hari Senin memakai seragamnya putih merah. Dan selanjutnya jika Rabu atau jika hari Jumat memakai seragam sesuai jadwalnya. Begitu ya anak-anak. Namun bila tidak ada, boleh memakai bebas rapi sesuai yang ditentukan oleh Bapak Ibu Guru. Jika memang ada waktu untuk memakai pakaian bebas rapi seperti itu. Sebentar ya anak-anak. Nah, ini ada yang masuk teman-temanmu. Pak Ivan akan melanjutkan. Yang kedua anak-anak, menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Nah, ini tadi anak-anak sudah melakukannya. Pak Ivan berterima kasih anak-anak bisa melakukannya. Nah, lalu dinyalakan saat menjawab atau bertanya. Jika Pak Ivan, Bu Desi, Bu Novi, atau guru-guru lain memberikan pertanyaan kepada anak-anak dan anak-anak harus menjawabnya, dihidupkan mikrofonnya. Seperti itu ya anak-anak. Untuk yang ketiga sekarang, masuk kelas tepat waktu. Nah, anak-anak tidak hanya masuk kelas ketika kalian bersekolah anak-anak. Secara virtual ini anak-anak juga masuk kelas namanya. Jadi masuk kelas di Meet itu tepat waktu, ya. Apabila berhalangan, anak-anak bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Lalu mengikuti kelas melalui tayangan di YouTube. Jadi anak-anak, kelas 2 nanti mempunyai YouTube juga, seperti kelas 1. Nah, YouTube ini nanti akan kami sharekan atau kami uploadkan video pembelajaran pada hari itu. Jika anak-anak ada yang tidak bisa mengikuti, anak-anak dapat membukanya di YouTube. Jadi tidak perlu khawatir kalau ketinggalan pelajarannya. Gitu ya. Sip. Iya, Pak. Ya. Ya. Nah, sekarang anak-anak yang kedua. Nanti anak-anak seperti kelas 1 kemarin anak-anak. Anak-anak nanti masuk di Google Classroom. Tetapi bukan Google Classroom kelas 1. Google Classroom kita nanti adalah Google Classroom kelas 2. Ya. Nah, yang pertama Pak Ivan akan membacakan. 1. Bergabung menggunakan email dengan nama siswa. Di kelas 1 kalian sudah melakukannya ya. Nanti tinggal diteruskan. Nah, yang kedua, bergabung dengan satu akun untuk satu siswa. Jadi anak-anak cukup bergabung untuk satu akun saja. Akunnya kalian saja. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang ketiga, wajib mengisi absensi di Classroom setiap hari. Jadi anak-anak wajib mengisi daftar absensinya. Apakah anak-anak hadir, sakit, atau izin. Seperti itu ya anak-anak. Yang keempat, menyertakan nama kelas. Sebentar ya, ada yang masuk anak-anak. Nah, Pak Ivan ulangi. Yang keempat adalah menyertakan nama kelas absen pada kolom komentar pada saat mengirimkan tugas. Tetapi jika ada tugas yang difotokan, anak-anak juga tetap harus menuliskan nama, kelas, dan nomor absen di bukunya tersebut. Ya, jadi misalkan kalian mengerjakan di selembar kertas anak-anak. Nah, anak-anak
dapat dituliskan dulu nama, nomor absen, dan kelasnya. Seperti itu ya. Lalu yang kelima anak-anak, mengumpulkan tugas tepat waktu. Pak Ivan yakin di kelas 1 kalian mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi nanti di kelas 2 kalian lebih rajin lagi mengumpulkan tugasnya. Pasti bisa tepat waktu. Pak Ivan percaya anak-anak pasti bisa melakukannya. Nah, jika berhalangan, anak-anak dapat menghubungi guru mata pelajaran masing-masing. Misalkan ini, kalian belum bisa mengupload karena ada kendala mata pelajaran Mandarin. Kalian boleh menghubungi guru Mandarinnya. Atau misalkan kalau bahasa Jawa, kalian bisa menghubungi Pak Ivan. Seperti itu ya anak-anak. Paham ya? Nah, ini ada tambahan satu lagi anak-anak. Ya. Ya, sip. Ada tambahan satu lagi. Ketika kita sudah meet, ketika kita sudah meet seperti ini anak-anak, Pak Ivan harapkan kalian juga duduk yang tenang, menyimak pelajaran, tidak ada yang tiduran, atau tidak ada yang lari-lari, atau tidak ada yang sambil makan banyak, atau tidak ada yang sambil bermain. Nah, biar kalian juga pelajarannya lebih bisa diterima. Dan Pak Ivan, Bu Desi, Bu Novi juga dapat menyampaikan pelajaran dengan baik. Seperti itu anak-anak. Anak-anak kira-kira ada yang mau bertanya dengan Pak Ivan? Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh, tidak ada. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti Pak Ivan akan membagikan tata tertibnya di grup WA kalian. Jadi tidak usah khawatir, bagi yang tidak bisa mengikuti Meet juga nanti pasti akan mendapatkan informasinya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebentar ada yang masuk. Nah, anak-anak sekarang akan dilanjutkan oleh Bu Novi. Materi selanjutnya adalah menyanyikan lagu Mars sekolah kita biar anak-anak lebih hafal lagi. Di kelas 1 kan anak-anak sudah tahu juga. Tapi harus lebih tahu lagi dan lebih hafal lagi Mars sekolah kita. Lalu kita akan membuat yel-yel kelas. Terkhusus kelas 2 ya anak-anak. Yel-yel kelas 2-nya sama semua, tidak berbeda. Tidak 2A, 2B, 2C, tidak. Tetapi kita samakan yel-yel kelas, yaitu kelas 2. Karena kita belajar bersama. Nah, setelah itu nanti materinya adalah profil pelajar Pancasila. Nanti materinya akan disampaikan oleh Bu Novi. Begitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita panggil Bu Novi. Halo Bu Novi. Halo anak-anak. Dengar suaranya Bu Novi? Halo, Bu Novi. Iya. Nah, anak-anak, Bu Novi nanti akan menjadi wali kelas 2B ya. Nah, anak-anak coba hari ini kita sudah belajar apa saja ya tadi? Mendengarkan? Renungan. Iya, mendengarkan renungan. Lalu apa lagi? Mendengarkan renungan lalu? Apa? Mendengarkan tata tertib. Nah, tata tertib itu dibuat supaya apa ya anak-anak? Untuk apa? Dilakukan supaya kita juga tertib. Siap melakukan tata tertib? Siap. Nah, lebih semangat lagi ya. Nah, kita akan menyanyikan Mars sekolah kita. Oke ya. Sekolah kita medan perjuangan lawan Windows tapi
Tap, tap, tap. Tap, terus. Marino dulu. Iku sedekok kene mau ngelakuin kok. Iki. Lah kuwi iki. Heeh. Terus dipresentin sakno. Dipresentin tapi enggak sing tekan. Rapanya amannya kayak gini. Biasa. Pak Ivan, Satu jangan sekolah kita mau. dari Wis nang kene. Kan wis to. Wis muni. Wis muni. Wis muni. Masa sih? Ini neng Pak. Aku mau ngerti kok. kita ya ini lagi Sekolah kita medan perjuangan, lawan gelap dan kemudahan, menjadi bangga bendera persatuan kita semua. Sudah hafal? Sudah hafal anak-anak? Sudah hebat. Nah, nanti dihafalkan ya. Dihafalkan bait pertama, kedua, dan ketiga. Oke? Oke. Nah, sekarang coba Sebentar ya. anak-anak di-mute dulu. Yo, aneng PPT-nya ramis. Aneng yo. Aku berarti langsung ya. Sudah di-mute? Mikrofonnya di-mute dulu. Nah, oke. Hebat anak-anak. Nah, anak-anak sudah menyanyikan lagu Mars Sekolah Kita. Nanti anak-anak terus akan menghafalkan bait pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuat yel-yel kelas. Yeay! Ya. Nanti dari 2A, 2B, dan 2C sama. Nah, dengarkan Bu Novi dulu ya. Nanti anak-anak akan kapan waktunya anak-anak akan menirukan. Ya, sekarang dengarkan dulu yel-yel kelas. Nah, yel-yel kelas ini akan dipakai setiap kali kita meet, kita mau pelajaran, di akhir pelajaran. Jadi harus hafal. Siap? Siap ya? Oke. Coba ya. Dari kelas 2B dulu ya. Seperti ini, misalkan.
hebat, sehat, semangat, terus sukacita ya. Lalu kita Ini harus mbak apa ini? aku Masa? pelaku Apa sih? Apa sih? tarik di Oh di delete? Di delete, disilang ya. suruh aku. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah ya? Ini yel-yelnya 2B. Nanti misalkan Bapak Ibu Guru bicara 2B, ini 2B dulu ya. 2B, hebat, sehat, semangat, penuh sukacita. Bisa? Bu Novi ulangi ya. 2B, hebat, sehat, semangat, penuh sukacita. Bisa? Bisa? Coba sekarang mikrofonnya dihidupkan dulu. Kita akan sama-sama dulu. Om, kelas 2B dulu. Oh ya, kita coba 2A dulu. 2B dan 2C di mute, mikrofonnya dimatiin dulu. Yang berbicara hanya kelas 2A. 2B dan 2C di mute dulu, mikrofonnya dimatikan dulu. Yang berbicara hanya 2A. Oke ya. Nah, nanti yang 2A seperti ini. 2A, anak-anak menjawab hebat, sehat, semangat, penuh sukacita. Nah, di situ Bu Desi sudah ada gerakannya. Ya. Kita coba ya, 2A dulu ya. Siap anak-anak? Siap. Siap. 2A, hebat, sehat, semangat, penuh sukacita. Penuh sukacita. Wah, ini Bu Novi masih ada beberapa aja ini yang berbicara. Coba 2A ya, lebih semangat lagi. Ya, sekarang sendiri tanpa Bu Novi. Oke ya. 2A, hebat, sehat, semangat, penuh sukacita. Oke. Nah, sekarang 2A mikrofonnya di mute. 2B, yuk sekarang 2B mikrofonnya dinyalakan. Sudah siap? 2B sudah siap? Sudah. Nanti Bu Novi akan bilang 2B, hebat, sehat, semangat, penuh sukacita. Sudah hafal? Oke, kita ulangi ya. Siap ya, anak-anak? Siap. 2B, hebat, sehat, semangat, penuh sukacita. Oke. Nah, sekarang 2B mikrofonnya di mute dulu, dimatikan. 2C mikrofonnya dinyalakan. 2C mikrofonnya dinyalakan. Oke, sudah siap 2C? Sudah siap ya? Nah, yuk kita sama-sama ya. Bu Novi terlebih dahulu. 2C, hebat, sehat, semangat, penuh sukacita. Wah, Penuh sukacita. ini mana ini suaranya 2C? Coba ya, diulangi lagi ya. 2C, hebat, sehat, semangat, penuh sukacita. Oke. Nah, anak-anak,
itu yel-yel yang akan kita pakai selama 1 tahun di kelas 2. Anak-anak nanti harus hafalkan ya, gampang. Hebat, sehat, semangat, penuh sukacita. Nah, ya, anak-anak nanti dihafalkan di rumah. Nah, anak-anak sekarang boleh di-mute lagi semuanya. Bonus ya. Saya kemarin taruh tadi. Oke, anak-anak di-mute ya. Sudah di-mute. Mikrofonnya dimatikan. Oke. Nah, kegiatan selanjutnya setelah ini nanti Bu Novi, Bu Desi, Pak Ivan akan membagikan profil belajar Pancasila. Nah, apa itu profil belajar Pancasila? Nanti akan Bu Novi bagikan lewat WA. Nah, nanti anak-anak setelah ini langsung melihat link YouTube profil belajar Pancasila. Anak-anak jangan kemana-mana dulu, karena belum selesai. Setelah Google Meet ini selesai, anak-anak keluar dari Google Meet, anak-anak lanjut melihat video YouTube di WA kalian ya, di masing-masing device kalian, profil belajar Pancasila. Begitu ya anak-anak ya? Ya. Oke, nah Bu Novi tutup ya kegiatan MPAS ke hari kedua ini. Anak-anak tetap semangat, tetap sehat. Kita bertemu lagi besok hari Rabu jam 7:30. Tadi anak-anak sudah mendapatkan peraturan saat Meet ini seperti apa. Posisikan anak-anak itu berada di kelas. Jadi sudah siap, tidak ada yang tiduran, duduknya yang baik, tidak ada yang mondar-mandir, dan tidak ada yang makan. Ya, jadi 7:30 anak-anak harus siap di masing-masing meja belajar kalian untuk mengikuti kegiatan MPLS hari ketiga. Begitu ya anak-anak ya? Iya. Nah, sekarang kita akan Miss Desi, Pak Ivan, Bu Novi akan undur diri. Kita bertemu lagi besok hari Rabu. Oke? Oke. Bye anak-anak. Anak-anak boleh keluar sekarang. Terima kasih. Iya. Hebat-hebat. Sampai ketemu besok ya. Oke, anak-anak boleh keluar sekarang. Terima kasih Terima anak-anak. kasih.